pengorbanan Abu Bakar terhadap Rasulullah. Urwah radhiyallahu anhu berkata, ketika Abu Bakar masuk Islam, ia mempunyai uang sebanyak 40.000 dirham. Semuanya dibelanjakan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni dalam keridhaan Rasulullah. Bagaimana sifat dermawan Abu Bakar? Memberikan sebagian bahkan seluruh hartanya untuk perang Badar serta membantu fakir miskin di jalanan. Membebaskan para budak dengan hartanya dan memberikan hartanya untuk fakir miskin. Contoh Bilal bin Rabah al-Habsil yang disiksa karena masuk Islam. Apa itu dermawan? Memberikan harta dengan senang hati dalam kondisi memang wajib memberi sesuai kepantasan tanpa mengharap imbalan dari yang diberi, baik imbalan pujian, balasan, kedudukan, ataupun sekedar ucapan terima kasih. Jadi dermawan itu memberi secara tulus ikhlas. Bagaimana pengorbanan Abu Bakar terhadap Rasulullah? Demi Allah, engkau jangan masuk dulu sebelum aku masuk, pinta Abu Bakar. Abu Bakar tidak ingin Rasulullah terkena sengatan hewan berbisa yang ada di dalam gua. Maka dia membersihkan gua terlebih dulu. Di sisi gua ada beberapa lubang sarang binatang. Abu Bakar menyobek kainnya dan digunakan untuk menyumbat lubang-lubang itu. Ada 2 lubang yang belum tersumbat, tetapi kain Abu Bakar telah habis. Maka Abu Bakar menyumbat lubang itu menggunakan 2 kakinya. Setelah merasa aman, Abu Bakar mempersilahkan masuk ke dalam gua. Sampai akhirnya Abu Bakar digigit ular berbisa. Kenapa Rasulullah bersembunyi di dalam gua? Ali Yusuf dan Ani Nursalika mengabarkan, mau dibunuh kaum musyrikin. Jibril membawa wahyu dari Allah. Dia memberitahukan rencana ini kepada Rasulullah dan berkata, malam ini kamu jangan berbaring di tempat tidur yang biasanya. Artinya Allah mengizinkan Rasulullah berhijrah meninggalkan Mekah. Rasulullah bersama Abu Bakar meninggalkan rumah bersembunyi di Gua Thur.
Bagaimana sifat keteladanan Abu Bakar? Tidak pernah berpikir dua kali untuk memberikan hartanya demi kepentingan Islam. Mencintai Rasulullah dengan segenap jiwa raga. Selalu percaya pada ucapan Rasulullah tanpa rasa ragu sedikit pun. Orang musyrikin menyangkal peristiwa Isra Mi'raj. Namun Abu Bakar membenarkan Rasulullah adalah orang jujur, bertanggung jawab dan jujur sebagai pemimpin sesuai dengan julukan Asy-Syiddiq. Punya komitmen kuat membangun nilai-nilai Islam meskipun Rasulullah telah wafat. Bagaimana keutamaan Abu Bakar? Imam Al-Muzani radhiyallahu anhu berkata, dan dikatakan tentang keutamaan khalifah pengganti Rasulullah, Abu Bakar adalah manusia terbaik dan terpilih sepeninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, kami para sahabat pernah menilai orang terbaik di zaman Nabi, maka kami dapatkan yang terbaik adalah Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan. Mudah-mudahan Allah meridhoi mereka semua. HR Bukhari nomor 3655. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh putranya Muhammad bin Al-Hanafiyah. Ia berkata, aku bertanya kepada ayahku, siapa yang terbaik setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka ia menjawab, Abu Bakar. Aku pun bertanya lagi, kemudian siapa? Siapa lagi setelah itu? Ia menjawab, kemudian Umar. Aku khawatir bila ia menjawab Utsman. Setelah itu, aku pun segera memotongnya dengan bertanya, kemudian engkau? Ia menjawab, aku hanyalah seseorang dari kaum muslimin. HR Bukhari nomor 3671. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan ketika hadir pada wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku sangat berharap Allah akan mengumpulkanmu bersama dua sahabatmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. HR Bukhari nomor 3677.